Indonesia, negara dengan produksi sawit terbesar di dunia, pada tahun 2023 menghasilkan 47 juta ton crude palm oil yang menyuplai kebutuhan minyak nabati dunia. Tapi, di balik kejayaan itu terdapat suatu masalah yang tersembunyi di balik pabrik, tandan kosong kelapa sawit, atau TKKS, atau limbah yang dihasilkan setiap kali buah sawit dihasilkan, yang menumpuk, menggunung, mencemari. Tapi, bagaimana jika limbah ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah nilai? Mari kita lihat datanya. Produksi sawit Indonesia tahun 2023 mencapai 47,084 juta ton, dan dari setiap ton tandan buah segar yang diproses, sekitar 23%-nya menjadi TKKS, atau limbah padat yang harus dikelola. Artinya, setiap tahun Indonesia menghasilkan lebih dari 10 juta ton TKKS. Selama ini, sebagian besar TKKS dibakar, ditimbun, atau dibiarkan membusuk di lahan terbuka. Akibatnya, emisi gas metana yang memperburuk perubahan iklim, pencemaran air tanah saat musim hujan, dan potensi kebakaran akibat residu minyak yang masih tersisa di dalamnya. Inilah yang disebut dalam ilmu ekonomi lingkungan disebut sebagai eksternalitas negatif. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya masalah TKKS ini bukan cuma soal limbah yang menumpuk atau lingkungan yang menjadi kotor. Dalam perspektif ekonomi lingkungan, ada satu hal penting yang terjadi di sini, yaitu munculnya biaya tersembunyi yang tidak ikut dihitung dalam proses produksi industri sawit. Konsep ini disebut sebagai eksternalitas negatif. Jadi, sederhananya, perusahaan mendapatkan keuntungan dari aktivitas produksinya, tetapi dampak sampingan seperti pencemaran, emisi gas, risiko kebakaran, atau kerusakan lingkungan justru dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Artinya, ada pihak lain yang ikut menanggung biaya meskipun mereka bukan bagian dari proses produksi itu sendiri. Nah, karena itu, pengelolaan limbah sebenarnya bukan sekedar kewajiban tambahan, tetapi menjadi bagian penting dari upaya menyeimbangkan aktivitas ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Disinilah konsep Marginal Abatement Cost atau MAC yang menjadi relevan. MAC menggambarkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurangi polusi atau limbah. Semakin besar pengurangan limbah yang ingin dicapai, biasanya biaya yang diperlukan juga semakin tinggi. Tetapi menariknya, dalam ekonomi lingkungan selalu ada titik optimal, titik di mana pengurangan dampak lingkungan masih bisa dilakukan tanpa membuat aktivitas industri menjadi tidak efisien. Jadi, tujuannya bukan menghentikan industri sawit, melainkan mencari cara agar industri tetap berjalan sambil mengurangi dampak negatifnya. Dan salah satu pendekatan yang sekarang banyak dikembangkan adalah internalisasi eksternalitas melalui circular economy. Maksudnya, limbah yang tadinya dianggap tidak bernilai justru dimasukkan kembali ke dalam rantai ekonomi sebagai sumber daya baru. Inilah yang membuat pendekatan sirkular ekonomi menjadi menarik, karena solusi lingkungan tidak selalu berarti mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus, justru dari limbah itulah peluang ekonomi baru bisa muncul. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana membuang limbah, tetapi bagaimana mengubah limbah menjadi nilai. Dan penelitian mengenai hal ini
sudah mulai dilakukan secara nyata di Indonesia. Mari kita lihat. Disinilah solusi itu diteliti. Di C4, para peneliti di sini mengkaji bagaimana limbah biomasa seperti TKKS bisa ditransformasi menjadi sumber daya yang bernilai secara ekonomi maupun lingkungan. TKKS sendiri memiliki kandungan serat selulosa yang tinggi, membuatnya potensial untuk diolah menjadi berbagai jenis serat industri, serat panjang, serat pendek, microfiber, hingga nanofiber. Masing-masing jenis serat ini memiliki aplikasi yang berbeda, dari kompos dan briket biomasa hingga material tekstil yang bisa bersaing di pasar global. Riset inilah yang membuktikan bahwa pernyataan limbah tidak bernilai sudah tidak relevan lagi. Dari tumpukan limbah yang terlihat tak berharga, lahirlah produk-produk bernilai tinggi. Serat panjang dan serat pendek dari TKKS dianyam menjadi bahan baku tekstil, siap dijadikan apron sepatu, tas wanita, hingga aksesoris fashion yang ramah lingkungan. Masyarakat modern pun memiliki willingness to pay yang lebih tinggi untuk produk-produk ramah lingkungan seperti ini. Artinya, ada pasar yang nyata dan ada nilai ekonomi yang bisa diciptakan. TKKS juga diolah menjadi kompos organik berkualitas tinggi, briket biomasa sebagai energi terbarukan, hingga bahan baku industri kertas. Satu limbah, banyak solusi, nilai tambah yang nyata untuk ekonomi dan untuk bumi. Pengelolaan limbah industri bukan sekedar kewajiban regulasi, ia adalah peluang ekonomi, peluang inovasi, dan peluang untuk mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Dengan pendekatan sirkular ekonomi, internalisasi eksternalitas, dan optimasi marginal abatement cost, industri sawit Indonesia tidak harus memilih antara profit dan planet, karena jawabannya sudah ada. Kita hanya perlu mengambilnya dan tumpukan yang selama ini kita anggap sebagai sisa. Terima kasih telah menonton, jangan lupa berikan komentar dan dukungan Anda untuk mendorong pengelolaan limbah sawit yang lebih berkelanjutan di Indonesia.